Selamat sore semua pemirsa Good News, kembali bersama dengan saya Ariel Kurnedi di Good News Streaming TV, TV keluarga dan kesehatan kita semua. Pada sore hari ini kita akan mengadakan satu program yaitu Sehati, di mana kita akan mendengarkan tips-tips kesehatan dari narasumber kita, di mana pada sore hari ini kita telah terhubung dengan Ibu Andrini. Beliau adalah pemilik klub sehat yang ada di Kota Solo, Jawa Tengah. Selamat sore, Ibu Andrini. Selamat sore, Bapak Pendeta Kurnedi. Selamat sore, teman-teman semua, sobat sehat dimanapun Anda berada. Salam kenal dari saya pribadi, dari Solo, dan dari teman-teman Solo Sehat Ministry. Baik, selamat sore Ibu Andrini, dan untuk waktu berikutnya kita akan segera memulai akan program acara ini. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, pada sore hari ini kami akan mengadakan satu program yaitu Sehati, di mana kami akan mendengarkan tips-tips kesehatan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Ibu Andrini. Kiranya Engkau pimpin sertai agar acara ini boleh berjalan dengan lancar, terutama Ibu Andrini yang akan membawakan firman Tuhan mengenai tips-tips kesehatan kepada semua pemirsa yang menyaksikan akan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Ibu Andrini, untuk waktu berikutnya langsung saja saya serahkan kepada Ibu. Baiklah. Kita akan mulai Senin ini dan Senin beberapa Senin berikutnya, episode yang akan datang. Kita akan sama-sama belajar seri seminar kesehatan alami, yaitu Sehati, seri seminar kesehatan alami. Dan ini kami dari Solo Sehat Ministry, saya pribadi dari Klub Sehat Solo, namun kami ada beberapa teman-teman, satu tim, dan kami ada pelayanan di Solo Sehat Ministry. Jadi kami sangat rindu berbagi pengalaman tentang tips-tips kesehatan kepada Anda semua. Kita sama-sama belajar. Baiklah, mungkin bisa ditayangkan PowerPoint-nya, Pak Pendeta Kurnedi. Apakah bisa nampak gambar-gambar yang ada di PowerPoint? Ya, sudah ada Ibu Andrini. Ada ya, oke. Saya rindu bertanya pada kita semua, apakah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita? Kita tentunya memiliki prioritas di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang menjadi prioritas kita. Ada yang menginginkan rumah, ada yang menginginkan punya banyak uang, ada yang menginginkan punya kesuksesan, ada yang menginginkan mobil yang mewah. Ya, ada banyak hal yang punya impian-impian untuk masa-masa yang akan datang. Tetapi sebenarnya apakah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Banyak orang mengejar apa? Kesuksesan. Ya, banyak orang mengejar supaya gimana saya bisa menjadi yang terbaik, saya menjadi yang nomor satu. Ya, inilah menjadi yang terbaik. Ini selalu yang dikejar oleh manusia, ya. Nah, menginginkan kesuksesan. Karena ini, dengan kita menjadi sukses di dalam dunia, kita merasa kita sudah memiliki segala. Namun kita akan lihat apa yang sebenarnya yang harusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi namanya iceberg, ya. Kita mungkin sudah tahu. Jadi ada gunung es. Kalau kita melihat gunung es, yang kita lihat di atas itu selalu yang terbaik, yang baiknya, ya. Jadi kesuksesan itu kita lihat dari penampilan di atasnya. Jadi gunung es yang bagian atas, wah sangat indah, sangat luar biasa, sangat bagus kesuksesan. Sehingga kita menginginkan, aku juga pengen sukses, ya. Seperti kita tahu Jack Ma, wah Jack Ma sukses, aku pengen juga sukses. Sampai kita mengikuti banyak webinar, seminar, atau apapun yang membuat kita bisa sama seperti beliau. Ya, sukses di gunung es itu kita lihat di atasnya, tapi kita enggak punya. Ada apa? Ada persistence. Ya, kita harus bertahan. Kalau kita ada pergumulan, kita mungkin gagal, kita ada pengorbanan, ada kekecewaan, ada kerja keras, ya, ada disiplin yang tinggi, ada dedikasi.
Orang-orang nggak melihat itu, orang-orang hanya melihat penampilan di luar, oh dia orang yang sangat sukses, itu yang selalu dilihat. Tapi di balik sukses itu ada banyak hal yang sebelumnya itu sudah beliau lewati, yang sudah orang-orang sukses ini lewati sebelumnya. Ya, ada kesulitan, pergumulan. Jadi orang-orang di sini, ya, next ininya. Jadi ada banyak orang yang mengejar kesuksesan. Jadi seorang insinyur, dia mengejar pengen menjadi insinyur yang terbaik. Kalau dia seorang yang bekerja dia seorang advertiser, dia akan berusaha menjadi advertiser yang terbaik. Kalau dia fotografer, dia pengen menjadi fotografer yang terbaik. Kesuksesan ini yang selalu diincar untuk kita dapatkan. Nah, sampai kita kemudian mencari kunci sukses. Kunci sukses itu apa sebenarnya? Aku sampai harus bekerja keras, sampai kurang tidur. Aku harus banyak puasa sampai kekurangan makan, kemungkinan, ya. Sampai aku harus ikut seminar, webinar, atau apapun kita lakukan supaya menjadi sukses. Bahkan sukses yang negatif menginginkan harta kekayaan. Kadang kita bisa lakukan kalau orang-orang yang pernah kita tahu, ada orang yang sampai apa? Mau tidur di kuburan supaya apa? Supaya sukses. Coba, jadi ada banyak pengorbanan yang orang kejar demi sebuah kesuksesan. Nah, waktu beberapa tahun yang lalu ada satu majalah namanya majalah sukses, ya. Mungkin sekarang majalah ini sudah tidak ada. Di situ pernah dibuat satu kuesioner, simbol kesuksesan menurut majalah sukses, ya. Kemudian ditanya ke banyak orang, uang yang tidak terbatas itu ternyata hanya 11%. Kemudian talenta, nasib baik, mobil mewah, rumah mahal, itu hanya persentasenya ternyata kecil, ya. Kemudian persentase yang cukup besar itu adalah pekerjaan yang menyenangkan, itu persentasenya cukup besar. Kemudian keluarga bahagia, itu 45%, ya, bagus juga persentasenya. Kedamaian pikiran, sahabat-sahabat yang baik, kepandaian, itu di atas 10%. Ternyata simbol kesuksesan menurut majalah sukses ini yang didapat dari banyak orang yang waktu itu ditanya, itu yang mendapatkan peringkat yang tertinggi di situ adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik itu ternyata 58% konsumen menyatakan bahwa kesehatan itu lebih penting dari hal-hal materi lainnya yang dikejar oleh manusia. Next, ya. Good health is the most important thing. Success, more than money, more than power, ya. Kesehatan yang baik itu adalah apa? Sesuatu yang sangat penting, yang paling penting. Ternyata seperti itu. Ini Bapak Lee Strasberg, ya, dia yang mengatakan seperti itu. Lebih dari kesuksesan, lebih dari uang, dan lebih dari kekuasaan, ya. Ternyata luar biasa. Biasanya orang yang sudah bisa menyatakan bahwa kesehatan yang baik itu lebih dari segalanya, kemungkinan dia sudah pernah hampir kehilangan kesehatannya, atau ada keluarga dekatnya yang kehilangan kesehatannya, sehingga dia lebih bisa menilai tinggi kesehatan dibanding hal-hal yang bersifat materi lain. Kemudian yang berikutnya, Mahatma Gandhi menuliskan bahwa apa? Kesehatan itu adalah kekayaan yang sejati dan bukan emas atau perak. Ya, Mahatma Gandhi pun juga mengatakan bahwa ternyata kesehatan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya dibanding sekedar emas ataupun perak. Jadi nilai emas dan nilai perak itu tidak berharga dibandingkan kesehatan. Ya, nextnya. Oke, jika kita bicara sehat, sehat itu sebenarnya apakah hanya tidak sakit atau ada hal lain yang kita tidak tahu tentang sehat ini? Menurut WHO, ya, sehat itu adalah suatu kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi sehat di sini merupakan satu kesatuan. Jadi ada banyak hal. Kalau satu kesatuan berarti bukan hanya satu, bukan hanya tidak sakit,
Tetapi ada banyak hal lagi yang mendukung bahwa kita bisa dinyatakan bahwa kita sehat. Ya. Next, kita melihat bahwa ada pengertian sehat menurut para ahli dari WHO. Mereka menyatakan bahwa sehat itu adalah kondisi normal seseorang yang merupakan hak hidup orang itu. Jadi masing-masing memiliki hak hidup bahwa kita berhak untuk sehat. Tapi namanya hak ini bisa kita lakukan sendiri ya, tanpa orang lain bisa turut campur ya. Sehat berhubungan dengan hukum alam yang mengatur tubuh, jiwa, dan lingkungan, yaitu berupa udara segar, sinar matahari, diet seimbang, bekerja, istirahat, tidur, santai, kebersihan serta pikiran, kebiasaan, dan gaya hidup yang baik. Dan ini disampaikan oleh para ahli WHO. Ya, jadi bukan saya yang mengatakan, tapi adalah para ahli di WHO. Jadi ini sudah melalui berbagai penelitian dan beberapa dekade ini menjadi salah satu yang diperbincangkan. Karena mencari definisi sehat di WHO itu rada sulit. Ada yang bilang tadi hanya tidak sakit, itu bisa disebut sehat. Tapi ternyata akhirnya mereka mencapai kesepakatan bahwa ternyata ya kesehatan itu berhubungan dengan hukum alam. Jadi kita tidak bisa hanya kita sendiri tanpa kita melibatkan alam. Itu akan susah sekali kita mencari definisi dari kesehatan. Berikutnya, penyakit. Ada satu buku yang waktu itu saya baca, judulnya Ministry of Healing. Buku ini sangat luar biasa. Jika Anda tertarik dengan buku ini, Anda boleh hubungi Bapak Pendeta Kurnaidi atau boleh juga kontak ke saya nanti. Penyakit adalah usaha alam untuk membebaskan tubuh dari kondisi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan-aturan kesehatan. Akan sulit bahwa kita ini tiba-tiba sakit tanpa ada sesuatu yang terjadi atau yang pernah kita lakukan. Ya, kemungkinan bisa kalau itu suatu kecelakaan. Tapi ada banyak penyakit yang sebelumnya itu dilakukan pelanggaran-pelanggaran oleh orang tersebut. Kita akan belajar berikutnya. Di dalam Ministry of Healing, halaman 127 tadi, paragraf yang pertama, udara bersih, sinar matahari, pengendalian diri, istirahat, gerak badan, makanan yang tepat, penggunaan air, dan percaya pada kuasa ilahi. Inilah yang disebut sebagai obat-obat yang sesungguhnya. Saudara lihat bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh buku ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ahli di WHO. Jadi buku ini ditulis jauh sebelum para ahli WHO itu lahir, ya. Jadi kemungkinan besar para ahli itu sebagian besar mempelajari juga buku ini, buku yang diinspirasikan, pena inspirasi, bahwa obat yang sesungguhnya itu adalah berkaitan dengan alam. Ada udara bersih, ada sinar matahari, ada pengendalian diri, istirahat, gerak badan, makanan yang tepat, penggunaan air, dan percaya pada kuasa ilahi. Ya, inilah obat yang sesungguhnya. Kita mulai hari ini, Senin ini kita akan belajar tentang banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa sehat seutuhnya, ya, berhubungan dengan hukum alam. Jadi kita nanti akan mengikuti hukum-hukum alam. Jadi topik hari ini adalah 10 hukum kesehatan. Nanti kita akan melihat 10 hukum kesehatan ini apa saja, ya. Saya mau perkenalkan satu gaya hidup yang beberapa tahun yang lalu banyak kita gunakan, yaitu New Start, ya. Ada nutrition, ya, New Start nutrition, ada exercise, ada water, digambar, ada gambar-gambarnya, ya. Terus kemudian ada sunshine, ada temperance. Temperance itu bertarak atau pengendalian diri. Terus kemudian ada air itu udara yang fresh air, ya, udara yang segar. Kemudian airnya itu kita butuh rest, kita perlu istirahat. Dan T yang terakhir itu adalah trust in God. Kita harus percaya pada kuasa ilahi. Karena kuasa ilahi inilah yang membungkus keseluruhan dari gaya hidup ini.
Ini gaya hidup New Start atau New Start lifestyle, ya. Itu beberapa tahun yang lalu, sampai hari ini pun New Start lifestyle ini masih kita gunakan. Tapi inilah yang disebut New Start. Tapi kita nanti akan mempelajari satu gaya hidup yang kita sering gunakan di Indonesia, namanya hidup sehat, ya. Nanti kita akan belajar. Saya ingin menyampaikan ada satu penelitian yang diadakan oleh Buku Nasional Geografik, ya. Di sana disampaikan bahwa ada satu zona biru. Jadi di bumi kita ini ada satu zona biru. Kenapa disebut zona biru? Orang-orang yang di dalam zona biru ini, mereka itu memiliki usia yang lanjut tapi masih berbadan sehat, ya. Ada beberapa tempat, ada 5 tempat yang waktu itu ditemukan oleh National Geography yang akhirnya mereka adakan penelitian di tempat itu. Kenapa orang-orang di tempat itu memiliki usia yang panjang, tapi bukan usia panjang tapi sakit, ya, usia panjang tapi sehat, ya. Jadi mereka sangat sehat. Nah, sampai ditulis di buku oleh Dan Buettner, ya. Buku Nasional Geografi ini judulnya Blue Zones. Anda boleh membeli buku ini, mungkin di Gramedia sudah ada atau di Amazon. Ya, kita perlu membaca ini. Kenapa orang-orang yang ada di 5 tempat ini, mereka kenapa bisa memiliki usia yang panjang dengan tubuh yang sehat? Di mana aja? Kita mau tahu. Yang pertama itu adalah di Sardinia, di Italia. Lihat, di sana banyak sekali orang-orang yang usianya sudah tua, tapi mereka masih gagah. Walaupun rambutnya sudah putih, ya, tapi mereka sangat fisiknya lebih sangat sehat, gitu ya. Fisiknya masih bagus, masih tegap, ya, tidak pakai tongkat, kulitnya juga masih kenceng. Lihat, dia bersalaman aja sepertinya tangannya masih sangat kuat, ya, di Sardinia, Italia. Kemudian yang berikutnya ada di Ikaria, Yunani, ya. Lihat. Ini ada sepasang suami istri orang Yunani. Dia memperlihatkan foto waktu mudanya, ya. Dan saat itu mereka juga terlihat sangat fisiknya masih sangat bagus. Mereka sangat sehat. Kemudian di bagian tempat yang lain ada yang ini, yang matanya sipit-sipit, kulitnya putih-putih, ada di Okinawa di Jepang, ya. Lihat, ibu-ibu ini usianya sudah di atas 70 tahun, tapi mereka masih nampak segar, masih nampak fit, ya. Jadi mereka badannya masih kelihatan penuh, ya. Biasanya kan orang tua nampak seperti lembek, ya, nggak kuat, gitu ya. Ini mereka nampak masih sangat kuat, luar biasa. Jadi mereka masih suka sama seusia. Mungkin kita sekarang kalau mau mencari orang-orang yang usia 80-an di dalam reuni gitu, mungkin kalau pas ada reuni usia-usia segitu mungkin udah tinggal beberapa orang, ya. Karena yang lainnya sudah Tuhan izinkan beristirahat lebih dahulu karena ada banyak hal, mungkin sakit atau yang lain, ya. Tapi ini luar biasa sekali. Kemudian yang berikutnya ada di Costa Rica, ya, di Costa Rica di Nicoya. Lihat. Si bapak tua ini usianya udah di atas 75 tahun, tapi beliau masih sangat sehat. Dia masih memainkan alat musik, ya, masih berjualan, sangat luar biasa sekali, ya, si bapak ini. Nih, kemudian yang terakhir di bagian dari belahan benua yang lain itu ada, lihat, ini yang lebih luar biasa lagi adalah banyak couple, ada banyak pasangan yang ada di negara ini. Kita lihat di mana? Di Loma Linda, Amerika Serikat, ya. Di Loma Linda ini ternyata diketemukan bahwa banyak sekali pasangan-pasangan yang masih hidup dan mereka ini masih sehat. Mereka masih bepergian bersama. Mereka berjalan bersama, mereka mungkin shopping bersama. Jadi tadi kalau di Okinawa, di Ikaria Yunani, di di Costa Rica, ya, di Nicoya tadi, terus kemudian di Ikaria di Italia, di Sardinia di Italia, itu mereka adalah tinggal di daerah yang sedikit pelosok. Jadi mungkin di pedesaan seperti itu.
Jadi kalau di pedesaan sepertinya hal yang lumrah kalau kita mendapatkan udara yang bersih, airnya juga masih bagus, tidak banyak polusi seperti itu ya. Tapi yang luar biasa yang diketemukan oleh Dan Butter ini tadi adalah di Loma Linda Amerika, ini ada di satu kota yang cukup padat, kota yang mungkin juga harusnya banyak polusi ya, maksudnya karena di kota besar. Tapi ternyata penduduknya ini sangat sangat sehat. Jadi akhirnya diadakanlah penelitian kepada penduduk di kota Loma Linda ini, apa yang menyebabkan mereka sehat sampai mereka memiliki usia yang sangat panjang, dan mereka itu hidup dengan penuh keceriaan ya. Jadi bukan penuh keluh kesah atau mukanya panjang, cemberut, enggak. Jadi mereka ini sangat happy, ternyata mereka punya sukacita ya. Nah, jadi kita nanti bisa belajar tentang gaya hidup supaya usia kita panjang ya. Nah, apakah kita enggak kepingin nih kalau punya pasangan ya, menjadi pasangan yang kita sehidup semati sampai usia tua. Seperti Mimi lan Mintuno, kalau orang Jawa bilang ya, Mimi lan Mintuno. Jadi kita hidup sampai usia panjang ya, kita bisa kemana-mana masih berdua, kita masih memiliki fisik yang kuat, kita bisa bermain dengan anak cucu, bahkan kita bisa melihat cucu kita mungkin nanti menikah ya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa yang menjadi idaman kita semua. Saya rindu menyampaikan ada satu dokter ini sangat luar biasa, dia ahli bedah jantung, namanya Dr. Ellsworth Wareham ya. Dia lahir tanggal 3 Oktober tahun 1914 ya. Waktu gambar ini dibuat itu usianya 98 tahun. Dokter ini sangat luar biasa ya. Dia ahli bedah jantung. Pada usia 95 tahun dia masih mengadakan operasi ya. Jadi pasiennya nggak takut karena dokter ini maksudnya belum buyuten tahu ya, yang tremor tangannya goyang-goyang itu, atau dia memang pakai kacamata ya, tapi normal gitu, usia 95. Jadi dia masih mengadakan operasi ya cuman mungkin dia harus lebih mempersiapkan fisiknya, tapi fisiknya sangat luar biasa sekali. Dokter ini masih mengadakan operasi usia 95 tahun ya. Dan dokter ini adalah bagian dari kelompok yang ada di Amerika Serikat tadi. Sangat luar biasa. Kemudian ada orang yang usianya 107 tahun ya, namanya Dr. Frank Shearer ya. Dia ini bahkan pada umur 100 tahun dia masih menjadi private pilot water skiing. Jadi dia masih ngajari ski ya, lihat ketahanan fisiknya. Padahal saat kita ditarik itu kapal untuk ski air, itu tekanan air itu kan tinggi. Jadi kita harus memegang ini dan genggaman kita harus kencang. Kalau kita nggak kencang kita akan terlempar ya. Jadi sangat luar biasa Dr. Frank Shearer ini. Dan ini juga sangat menginspirasi bagi kita semua tentunya. Ada seorang lagi wanita yang rambutnya sudah putih semua, namanya Margie Jetten. Ya, ini lihat nih waktu usia 101 tahun dia masih bisa ngangkat barbel, ya, luar biasa sekali, ototnya masih terbentuk. Kemudian dia mendapat perpanjangan SIP selama 5 tahun pada usia 100 tahun, dia masih driving sendiri, ya, sangat luar biasa, lihat kuat, ya, itu kalau mau pegang pipa selang BBM itu kan berat gitu ya, karena ada tekanan juga kan. Tapi dia masih kuat. Kalau di luar negeri kita kan harus mengisi diri. Jadi sangat menginspirasi nih Margie Jetten ini ya. Nah, ini pada umur 106 tahun dia, ya luar biasa sekali. Dia masih mengisi BBM sendiri. Kemudian ada yang lain namanya Lydia Newton. Bu Lydia Newton ini dia usia 112 tahun dia baru meninggal dunia, ya pada 2005 yang lalu. Dan dia meninggal dengan sangat anggun. Sampai ditulis sangat anggun karena apa? Karena dia tidak meninggal dengan rasa sakit yang mendera tubuhnya. Dia meninggal tanpa penderitaan dan dia meninggal tanpa penyakit yang berkepanjangan. Jadi dia meninggal karena usianya sudah tua, ya.
karena seperti cuman seperti baterai yang habis, jadi mati gitu aja ya. Jadi tidak seperti astronot. Sekarang kalau banyak orang itu meninggal seperti astronot ya, ada selang di hidungnya, ada di tenggoroknya, ada jepit-jepit di tangannya, semua seperti itu. Jadi kita berdoa, kita mempelajari pengetahuan tentang kesehatan ini. Kita minta Tuhan menuntun kita supaya kita bisa hidup lebih sehat dan kita bisa jadi kemuliaan. Ya, oke. Sekarang apa yang menjadi beda? Ya bedanya ini tadi Margie Jetten ini tadi ya dengan ibu yang tua yang ada di atasnya. Ya apa bedanya? Mereka umurnya sama-sama ya, tapi apa yang membedakan? Oh ternyata ditemukan bahwa makanan dan gaya hidup yang terakumulasi bertahun-tahun itu membuat perbedaan dalam kehidupan seseorang. Apa yang kita lakukan di masa yang lalu itu menjadi nasib kita hari ini. Apa yang kita lakukan saat ini itu menjadi nasib kita kemudian. Ya, kita harus ingat itu. Nah, Anda mau sehat? Ya, ada satu quote yang mengatakan, what we put into our bodies, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu menjadi kesehatan kita. Yang kemudian, apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita itu bisa menjadikan kita sehat. Jika Anda mau sehat, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus pikirkan dengan berhati-hati. Ya, kita harus mencari tahu, jangan sembarangan memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh kita. Karena apa yang kita masukkan itu jadinya kita. You are what you eat. We are what we eat. Apa yang kita makan itu jadinya kita. Ya, dan apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita, ya jadinya kita ini. Kalau kita sering angkat beban, ya barbel itu kita sering olahraga, ya ini jadi mengingatkan kita semua supaya kita banyak juga berolahraga. Kita tidak mengikuti sedentary lifestyle yang hanya duduk, terus kita banyak bergerak. Kita bergerak ke sana ke sini, kita di rumah pun kita harus banyak bergerak. Apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita itu membentuk kita sehat atau tidak. Ya. Dan apa yang kita lakukan ini, baik itu melalui makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh atau hal-hal yang lain yang kita lakukan terhadap tubuh kita, itu akan membentuk satu lifestyle atau gaya hidup. Ya. Jadi penting untuk kita ingat. Next, kita harus ingat ada satu ayat yang kita bisa baca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Kita disuruh mengingat bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Dituliskan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipernaikkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sobat sehat, apa yang kita lakukan saat ini, ya, itu akan menjadi apa kita kemudian, ya. Apa yang kita tabur saat ini akan kita tuai kemudian. Di dunia kita kenal itu ada hukum sebab akibat, ya. Tidak ada sebab, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab, ya. Jadi itu harus menjadi perhatian kita. Jadi kita harus lebih mawas diri, kita harus lebih mau belajar lagi dari hari ke hari bagaimana kita membuat tubuh kita sendiri sehat dan keluarga kita sehat, ya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada satu gambar yang sangat luar biasa di sini. Ada orang yang sangat gemuk sekali, mungkin Anda bisa lihat di layar screen saudara. Orang yang sangat gemuk sekali, tapi dia masih masih menginginkan makanan yang enak-enak, lebih banyak lagi. Dan suaminya ini sangat mengasihi istrinya, tapi dengan cara yang salah. Dia memberikan semua makanan yang diinginkan oleh istrinya, ya. Nah, luar biasa sekali. Saya sangat terkejut waktu itu saya membaca ada satu ayat yang ditulis oleh Raja Sulaiman atau Raja Salomo, ya.
Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 17 dituliskan, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktu? Ya, jadi ternyata ada campur tangan kita. Ya, kalau kita mati sebelum waktu kita, Tuhan mau tubuh kita tuh sehat supaya kita menjadi berkat semakin lama. Ya, ternyata ada banyak orang yang mereka mengalami kematian, sebenarnya mereka belum waktunya untuk mati. Mereka mempercepat kematian mereka sendiri. Luar biasa sekali. Seperti apa? Ya, seperti orang ini. Orang ini sudah tahu dia gemuk, ya, sangat gemuk bahkan, tapi dia tidak mau bergerak, dia menjalani sedentary lifestyle, ya, dan kemudian dia ini masih menginginkan makanan-makanan yang berlemak, makanan yang sangat enak, dan dia tidak mau bergerak sama sekali. Dia tidak mau mencari tahu bagaimana saya harus berupaya supaya saya memiliki badan yang lebih sehat, supaya saya bisa menjadi berkat, ya. Jadi Tuhan sangat kecewa kalau melihat kita melihat kita menjadi orang fasik, ya. Kita tahu tapi kita tidak mau tahu. Sebenarnya kita bisa tahu, tapi kita tidak mau tahu. Sebenarnya kita bisa belajar, tapi kita tidak mau belajar. Ya, Tuhan sangat sedih melihat kita terbaring lemah, terbaring sakit, dan akhirnya kita mati tanpa kita bisa melakukan banyak hal yang harusnya Tuhan rencanakan, harusnya bisa kita lakukan. Oke, kita lanjut ke buku Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan kita memasang telinga kita kepada perintah-perintah Tuhan, dan kita tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan, maka Tuhan, Tuhan tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun. Tuhan tidak akan membiarkan kita sakit, ya, seperti yang sudah ditimpakan kepada orang tersebut. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan mengatakan hal seperti itu. Tuhanlah yang menyembuhkan. Tuhan tidak mau kita sakit. Tapi Tuhan mau kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu kita harus mendengar suara Tuhan. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita memasang telinga kita kepada perintah-perintah Tuhan. Dan kita mengikuti segala ketetapan. Tentunya ini tidak bisa kita lakukan tanpa kita mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harusnya kita lakukan, ya. Baiklah, next. Ada satu video yang saya rindu kita semua dengar dan kita lihat bahwa hidup sehat itu adalah pilihan dan bukan kebetulan. Ada dua hal di sini yang nampak, ada dua video. Yang satu orang yang memiliki tubuh yang sehat, dan yang satu adalah orang yang sakit. Jadi sebenarnya orang yang sama, ya, orang yang sama, dia bisa merawat tubuhnya sehingga dia sehat, dan yang satu lagi adalah diumpamakan dia tidak rawat tubuhnya dan dia kemudian mengalami kesakitan. Ya, semua itu ada di tangan kita. Hidup sehat itu adalah hak masing-masing orang, dan masing-masing orang punya kewajiban untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi si orang tua tadi dia bisa bermain dengan cucunya kalau dia memiliki tubuh yang sehat, tapi yang satu lagi tadi dia terbaring lemah. Ya, walaupun dia disayang istrinya merawat dengan penuh kasih, tapi dia sulit, ya, dia akan sulit bisa bersuka cita karena fisiknya lemah, ya. Jadi ada banyak hal yang harusnya kita lakukan yang dia lakukan sebelumnya sehingga dia tidak mengalami hal-hal yang seperti itu.
Jadi ada hal-hal yang harusnya kita lakukan supaya kita memilih bisa hidup kita menjadi lebih sehat, sama seperti si Opal tadi yang memiliki badan yang sehat. Oke, next ke layar kita. Ada banyak orang di sini, ada satu quote ya. Ada banyak orang yang menghabiskan kesehatannya ya itu untuk membangun apa? Kekayaan. Dan kemudian ini anehnya, kemudian mereka menghabiskan kekayaannya untuk memperoleh kembali apa? Kesehatan. Ya. Jadi kadang sepertinya hal yang konyol gitu. Jadi kita kadang sampai lembur kerja sampai pagi. Kita kalau perlu nggak tidur supaya kita mendapatkan uang lembur ya. Sehingga kita punya impian, punya rumah, kita harus bayar cicilan, bayar apa, semua bisa teratasi. Kita mengorbankan kesehatan kita demi materi. Tapi ternyata suatu hari nanti saat kita sakit, apa yang sudah kita capai, rumah yang kita beli, mobil yang kita miliki, ada 3 mungkin ya. Terus kemudian kita punya tanah di mana-mana, rumah. Tapi saat kita sakit, satu demi satu semua harta kita itu akan kita jual. Kita ingin membeli kembali apa? Kesehatan kita. Padahal itu suatu hal yang sangat tidak mungkin, ya, sangat berat untuk bisa kita dapat kembali. Ya, next gambarnya adalah all the money in the world cannot buy you back health. Ya, jadi seluruh uang yang ada di dunia ini tidak bisa membeli kembali kesehatan kita kalau kesehatan kita ini sudah hilang. Ya, saya ingat ada beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan WA. Jadi waktu itu di Cina ada seorang yang saya nggak tahu dia sakit apa, dia datang ke rumah sakit, dia membawa koper uang, ya, dia ingin dokter menyembuhkan dia. Kemungkinan dia udah sakit cukup parah dan dokter menyatakan bahwa dia tidak bisa disembuhkan. Jadi waktu dokter mengatakan itu, si orang ini kemudian dia menangis dengan kecewa sambil marah, menangis, dan kemudian saudara tahu, dia membuang satu koper uang yang dia bawa ini dan dia lempar di seluruh ruangan rumah sakit. Dia bilang, uang yang aku miliki ini ternyata tidak berarti. Aku tidak bisa membawa kembali kesehatan. Aku tidak bisa membeli bahkan dengan sekoper uang yang dia miliki. Saudara, sobat sehat, saat kita sudah kehilangan kesehatan kita, apapun yang kita miliki itu tidak bisa mengembalikan lagi kesehatan kita. Kita harus kembali lagi mereverse, ya. Dengan apa? Kita mengevaluasi hal-hal apakah yang kemarin aku lakukan yang kemungkinan itu melanggar hukum kesehatan, ya. Nanti ada satu orang yang nanti akan saya ceritakan sedikit. Jadi di sini ya kita kembali kepada apa? New Start. Ya, New Start ini adalah 8 pilar yang membuat kita selaras dengan hukum alam. Ada nutrisi, semua orang butuh makan. Jadi apa yang kita makan ini harus kita pikirkan. Bukan sembarang hal kita bisa makan, ya. Kemudian E-nya exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust, ya, trust in God, ya. Nah, itu tadi adalah pilar yang kita kenal dalam bahasa Inggris, New Start namanya. Saya mau memperkenalkan ada 10 pilar yang kita sebut di sini, kami sering sebutnya itu 10 hukum supaya lebih gampang. Kita ingat ada 10 hukum yang berkaitan dengan hal spiritual kita, tapi di sini dalam kehidupan kesehatan kita bisa kenal juga dengan namanya hidup sehat, yaitu 10 hukum kesehatan, ya. Oke, kita lihat. Hidup, ya, hidup itu H yang pertama itu adalah hati yang gembira. I-nya adalah istirahat yang cukup. D-nya diet yang seimbang. U-nya udara bersih. T-nya pengendalian diri. Sehatnya adalah akronim dari S-nya sinar matahari, E-nya energik berolahraga, H-nya adalah hubungan sosial yang baik, A-nya adalah air jernih yang cukup, dan T-nya ini adalah yang
melingkupi semuanya, itu adalah Tuhan yang terutama. Saudaraku, inilah yang kita pahami, kita mengerti, mudah mengingat ya. Nanti untuk yang berikutnya saya rindu mengajarkan ada satu lagu judulnya Hidup Sehat. Nanti ada satu teman yang membawakan lagu itu, kita bisa sama-sama belajar sehingga itu bisa kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita ingat 10 hukum kesehatan hidup sehat. Ya, dan saya rindu membawakan yang pertama adalah hati yang gembira. Singkat saja, hati yang gembira. Apakah hati yang gembira itu? Hati yang gembira ini ternyata adalah apa? Obat yang terbaik. Ya, obat yang terbaik. Jadi saat kita tertawa selama tertawa gembira dengan terbahak-bahak, tertawa dengan loss ya, maksudnya tertawa dengan puas gitu ya, 10 menit aja kita tertawa, kita bisa tidur selama 2 jam tanpa rasa sakit. Jadi saat Anda merasakan sakit itu hal yang sulit untuk tertawa. Jadi mungkin lebih baik Anda nyetel video-video lucu, atau kalau ada teman yang suka melucu mungkin bisa Anda undang ke rumah, bisa tertawa bersama-sama ya. Itu bisa menjadi satu obat yang terbaik. Mengapa? Ada satu textbook ya yang ditulis oleh Raja Salomo, yang ditulis di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 mengatakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dan ini sudah terbukti ya. Semangat yang patah itu mengerikan tulang. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mengapa bisa menjadi obat yang manjur? Ya, ini ada satu kisah nyata yang dialami oleh Bapak Norman Cousin. Ya, Bapak Norman Cousin, dia itu seorang jurnalis politik di Amerika. Dia ini menderita penyakit autoimun, ya. Dia menderita ankylosing spondylitis, ya. Jadi dia menderita autoimun dan tubuhnya itu sakit sekali. Jadi tubuhnya kaku, ya. Dia susah untuk bergerak. Bahkan dia mau membuka rahangnya sendiri juga susah, ya. Kemudian dia dikasih tahu oleh dokter yang memegang dia, kebetulan sahabatnya. Dia bilang, brother, engkau mengetahui bahwa sakit ini itu susah untuk sembuh. Penyakit autoimun adalah penyakit yang susah untuk disembuhkan secara medis. Dari 500 orang, itu hanya 1 orang yang bisa reverse. Ya, dia berpikir kalau memang benar-benar 1 orang ini bisa sembuh, dia ingin menjadi 1 orang yang bisa sembuh. Jadi kemudian dia melihat ke belakang apa yang sudah dia lakukan. Ya, jadi dia melihat ke belakang dan dia melakukan banyak hal yang sebelumnya belum dia lakukan. Dan kemudian akhirnya dia menemukan love therapy, ya, love therapy. Jadi dia menemukan terapi ketawa. Dan kemudian dia menulis satu buku, bukunya ini berjudul Anatomy of an Illness as Perceived by the Patient, ya. Jadi buku ini bisa didapat di Amazon, ya. Buku ini ada terkenal juga, cukup terkenal. Dan dia dengan melakukan terapi ketawa. Jadi terapi ketawanya ini dia pasang dia suka ketawa dengan melihat hal-hal yang lucu. Waktu itu beberapa tahun yang lalu ada video-video candid camera kan. Nah, dia melihat itu sampai dia tertawa terbahak-bahak. Jadi dia tidak menggunakan obat penahan rasa sakit, dia gantikan dengan terapi ketawa. Dan terapi ketawa ini ternyata berefek sangat bagus untuk memulihkan kesehatannya. Jadi saat dia tertawa selama 10 menit, artinya dia bisa tidur dengan nyenyak selama 2 jam. Saat dia tertawa 30 menit, dia bisa tidur 6 jam tanpa rasa sakit. Saudara bisa coba. Jadi bisa dengan terapi tertawa ini memulihkan kesehatan kita. Ya, dan dia menulis bahwa dengan tertawa itu sama seperti kita melakukan apa? Olahraga, tertawa terbahak-bahak. Saudara, kapan kita ingat kita pernah tertawa terbahak-bahak? Kadang kalau kita tertawa terbahak-bahak sampai kita keluar keringat, ya. Ternyata ini tadi Norman Cousin ini dia menulis bahwa tertawa terbahak-bahak itu seperti apa? Seperti jogging, seperti saat kita berolahraga. Ya, saya rasanya beberapa waktu ini saya sempat tertawa terbahak-bahak kemarin sama suami saya juga.
setelah itu tidur kami langsung pulas juga ya, bisa tertawa ya. Kita perlu tertawa terbahak-bahak. Karena saat kita tertawa, next screen, itu ada satu hormon yang keluar, namanya hormon endorfin, hormon bahagia. Saat hormon bahagia ini keluar, ya, itu akan mengurangi rasa sakit di next screen-nya ya. Mengurangi rasa sakit, memicu perasaan tenang dan bahagia ya. Kemudian itu meredakan nyeri, mengurangi stres, meningkatkan mood, meningkatkan imunitas, mempengaruhi sel otak ya. Dan kemudian kita apa? Anti penuaan ya. Jadi kalau orang yang suka ketawa biasanya dia awet muda ya, seperti itu. Ini adalah hormon yang bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Namanya hormon endorfin. Saat kita tertawa, hormon ini akan keluar ya. Jadi tenang sekali kalau kita bisa tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, ada di next screen ya, ini ada satu ayat yang tertulis juga di Amsal, bahwa di dalam tertawa hati itu dapat merana. Jadi kadang kita sering ketemu dengan orang yang tertawa, dia sepertinya tertawa tapi tertawanya tertawa kecut, tertawa asam ya. Karena apa? Hatinya mungkin merana gitu ya. Jadi dia memakai topeng tertawa tapi tidak benar-benar tertawa. Jadi tertawa tadi yang disampaikan yang membuat kita hormon endorfinnya keluar tadi adalah tertawa yang sampai apa? Terbahak-bahak. Tertawa yang puas, tertawa yang loss, ya, bukan tertawa yang hanya di permukaan, tapi sebenarnya kita ketusuk di hati kita atau merana di hati kita. Jadi kalau kita melihat satu penyakit di next screen ya, ada iceberg chronic disease, ya. Jadi ada gunung es juga di situ. Jadi kalau kita melihat satu orang itu dia sakit, ya. Yang kita lihat adalah penyakitnya, kita fokus ke penyakitnya, mengobati ke penyakitnya. Kalau orang ini misalkan sakit jantung, yang kita obati selalu jantungnya. Kasih obat ini, obat tidur, supaya dia bisa tidur, supaya bisa istirahat. Padahal mungkin di bawah gunung es itu ada es yang besar, bongkahan es yang di bawah, yang harusnya kita bongkar. Kenapa dia bisa kena sakit jantung? Ya, mungkin karena dia sering bertengkar dengan pasangannya. Mungkin karena dia punya kepahitan, mungkin dia punya kemarahan yang terpendam, atau dia kena kanker. Ada banyak orang kena kanker, itu bukan tiba-tiba aja kanker itu datang, tapi ternyata dari pikirannya. Ada kepahitan dari suaminya mungkin berselingkuh, dia memendam perasaan, atau ada banyak hal. Jadi kalau dokter itu biasanya mengobati hanya penyakit yang nampak. Nah sekarang kita harus mulai belajar. Saat kita sakit, kita melihat ya gunung es ini tadi yang kita lihat, jangan di atasnya kan ada kemarahan atau kekecewaan, atau ada mungkin kita sakit karena akibat polutan yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Saudara bisa foto ini, mungkin bisa untuk pembelajaran untuk saudara evaluasi. Jika Anda ada masalah-masalah dalam kesehatan Anda, ya. Jadi ada banyak hal sebelum kita tiba pada hanya kankernya, autoimunnya, atau penyakit jantungnya, atau apalagi ya. Jadi ada banyak hal yang sebelumnya mungkin kita rasakan ya di bawah gunung es itu. Jadi ada satu buku tadi, di buku Pena Inspirasi tadi, sangat erat hubungan antara pikiran dan tubuh. Ya, bila salah satu terpengaruh, maka yang lain akan ikut merasakan. Ya, jadi saat pikiran kita sakit, pikiran ini adalah otak kita yang pertama. Jadi saat pikiran kita sakit, biasanya nyambungnya kemana? Ke otak kita yang kedua. Otak kita di mana yang kedua? Di lambung. Biasanya perut juga ikut sakit. Jadi saat kita misalkan kita sakit di pikiran kita, biasanya yang langsung sakit juga apa? Kita jadi punya GERD tiba-tiba. Kita punya sakit MAH, ya. Lambung kita juga kena, karena di dalam buku ini tertulis bahwa pikiran dan tubuh itu sangat erat hubungannya. Kalau salah satu terpengaruh, yang satu ikut merasakan. Kondisi pikiran mempengaruhi kesehatan jauh lebih luas dari yang disadari banyak orang. Banyak dari penyakit-penyakit yang diderita manusia itu akibat dari depresi mental. Ada kesedihan, kegelisahan, rasa tidak puas, penyesalan yang dalam, rasa bersalah, ketidakpercayaan, semuanya ini cenderung merusak daya hidup dan mengundang kerusakan dan kematian.
Jadi bukan hanya yang membunuh itu bukan kankernya sebenarnya, tapi karena rasa kesedihan, kegelisahan ini yang membuat sel-sel tubuhnya itu jadi liar sehingga dia memiliki kanker dan akhirnya itu membunuh dia. Tapi akarnya itu sebenarnya adalah ada perasaan-perasaan terpendam yang ada di dalam diri yang itu belum bisa diselesaikan. Next. Ternyata 9 dari 10 penyakit itu bermula dari pikiran. Saat kita sakit, saudaraku, kita lihat, kita evaluasi diri kita. Apakah kita masih punya kekecewaan? Kita masih punya kepahitan, kemarahan sama orang, ya? Kita tidak bisa mengampuni, yaitu yang menjadikan kita sakit. Orang yang tidak bisa kita ampuni itu mungkin dia tidak merasa, tapi kita seperti menggenggam bara di dalam tangan kita sendiri yang akan terbakar. Andri Wongso, saya mendapatkan satu quote-nya dia, ya, Pak Andri Wongso, sukses tidak selalu diukur dengan materi atau popularitas. Sukses juga diukur dari kesehatan mental. Kesehatan mental ini tadi yang berkaitan, ya, dari perasaan kita, pikiran-pikiran yang ada di bawah sadar kita, ya, itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Ya, ini ada Ottawa Senior, ya, dia punya satu tempat untuk retirement itu untuk orang-orang yang sudah pensiun, ya. Jadi mereka itu punya kelompok sendiri dan mereka di sana belajar untuk bisa bermain, bersukacita, ya, mereka bisa tertawa bersama dan itu ternyata memperpanjang umur mereka, ya. Ternyata nih, lihat saudara, nextnya, semangat, pengharapan, iman, kasih, semuanya itu meningkatkan apa? Meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur kita. Pikiran yang puas, semangat yang gembira merupakan kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Lihat, suami istri ini saling apa? Saling mengasihi sampai tua. Mereka saling memberi semangat, hati mereka gembira. Kalau mereka memiliki pengharapan sama-sama, iman yang sama, memiliki kasih satu sama lain, ya, otomatis hatinya akan gembira dan itu meningkatkan kesehatan mereka, ya, kesehatan kita dan kita akan panjang umur, ya. Karena apa? Pikiran kita puas, kita tidak didera oleh pikiran khawatir, cemas dan lain sebagainya, ya. Hati yang gembira adalah obat, ya. Next screen-nya, hati yang gembira adalah obat. Nah, ini ada satu yang saya temukan, satu foto, ya, suami istri masih suka berfoto bersama. Jadi mereka berolahraga bersama, mereka duduk di pantai bersama, mereka sampai membuat tulisan ini, ya. Jadi mereka mempunyai Instagram bersama, coba. Jadi mereka membangun cinta kasih ini bersama-sama. Jadi hati mereka selalu gembira. Bagaimana kita mau gembira kalau di rumah aja suami dan istri bertengkar melulu? Anak dan orang tua tidak cocok, ya. Padahal rumah itu harus home sweet home, ya. Hatinya gimana mau gembira? Mau kalau orang Jawa bilang semeleh, ya. Nggak bisa, kita nggak bisa tenang, tidak punya kedamaian. Jadi kita harus selesaikan. Jadi kalau ada permasalahan antar anggota keluarga kita selesaikan, supaya kita di rumah itu hati kita juga tentram dan damai, ya. Dan itu perlu ada usaha, perlu ada perjuangan. Kita tidak bisa sukses tanpa ada perjuangan apapun, ya. Dalam kesehatan terdapat kebebasan. Kesehatan adalah hal paling pertama dalam semua kebebasan. Ada seorang filsuf yang menyatakan hal ini, Henry Frederick Hamill, ya. Kesehatan itu kebebasan. Jika kita memiliki kesehatan, kita memiliki kebebasan, ya. Kita rindu, kita memiliki keluarga yang lengkap, ya. Kita bisa bermain bersama anak cucu, orang tua, kita masih memiliki tubuh yang sehat. Apakah kita walaupun kita ditumbuhi cucu, tapi kita senang kalau kita terbaring di rumah sakit. Walaupun anak cucu kita berkumpul, tapi kita tidur di rumah sakit, ya. Kita tidak akan bisa happy, ya, seperti itu. Kita berharap kita ke depan kita memiliki kesehatan yang prima, kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak cucu, dengan menantu, ya. Dan kita bisa berkumpul dalam tubuh yang sehat. Kesehatan adalah satu hal yang sangat berharga. Keluarga juga adalah hal berharga yang harus kita perjuangkan, ya. Baiklah, kita sudah tiba di akhir. Happy, healthy,
holy forever. Itu menjadi kerinduan kita, dan pada minggu yang akan datang kita akan bersama-sama belajar tentang istirahat yang cukup. Bagaimana kita bisa memiliki 10 hukum kesehatan ini di dalam kehidupan kita, ya. Kita akan belajar dari minggu ke minggu supaya kita benar-benar mengerti bagaimana 10 hukum kesehatan ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh sehat seutuh. Baiklah, saudara, sampai bertemu pada minggu yang akan datang dengan teman-teman dari Solo Sehat Ministry yang lain. Jadi nanti bukan hanya saya sendiri, tapi ada teman-teman kita yang lain. Tiap minggu kita akan bergiliran dan kita akan sama-sama belajar. Kita rindu bahwa kita happy, healthy, holy forever. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas pelajaran yang begitu indah yang telah disampaikan oleh Ibu Andrini kepada semua pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan untuk mengakhiri akan program kita pada malam hari ini, kami mohon untuk Ibu Andrini pimpin kita di dalam doa penutup. Oke, baiklah, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap puji syukur, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada petang hari ini. Kami boleh mempelajari 10 hukum kesehatan dan kami sudah belajar dari hukum yang pertama, yaitu hati yang gembira. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa memiliki hati yang gembira kalau kami masih memiliki kebencian terhadap orang lain. Kami masih memiliki kekecewaan terhadap orang lain. Bantu kami Tuhan jika kami masih ada hal-hal yang menghalangi kami untuk kami boleh menjadi gembira. Tuhan bantu kami mengevaluasi diri kami. Jika kami memiliki kesalahan kepada orang lain, biarlah kami boleh meminta maaf kepada orang itu. Sehingga kami melepaskan beban-beban pergumulan kami. Sehingga kami bisa lebih hidup dengan damai, dengan penuh sukacita. Tuhan, kami rindu mulai malam hari ini. Kami boleh belajar untuk merawat tubuh kami, karena kami tahu bahwa tubuh kami bukan milik kami sendiri. Tubuh kami adalah milik, tubuh kami adalah bait Allah. Dan kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mengampuni segala salah dan dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Demikianlah para pemirsa Good News program acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan pada hari Senin untuk kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kesehatan. Saya Ariel Kurnedi dari Good News Streaming TV Studio yang ada di Jalan Kortanegara nomor 21 Jember, serta Ibu Andrini dari Solo mengucapkan selamat malam, sampai bertemu pada minggu depan. Tuhan memberkati, dan setelah ini jangan kemana-mana, tetap saksikan. Kita akan mengikuti program yaitu Berbincang Santai tentang rumah tangga dan manajemen yang akan dibawakan oleh Bapak Elvin Tobing. Demikianlah para pemirsa Good News. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.